Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas fikih kali ini dan selamat datang di channel Update Online bersama saya Muhammad Hendri. Ada sebuah pertanyaan, apakah ketika bayi yang keguguran itu disunahkan untuk akikoh? Hukum akikoh tersebut itu seperti apa? Nah, langsung saja kita bahas. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya antar ulama. Pendapat pertama mengatakan ketika bayi masih di dalam kandungan berupa janin, dia belum terlahir di dunia ini, maka dia tidak disunahkan untuk diakikoi. Janin tersebut tidak disunahkan untuk diakikoi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika bayi tersebut sudah ditiupkan ruh, sudah ada ruhnya, maka disunahkan akikoh. Namun ketika belum ditiupkan ruh, maka tidak disunahkan akikoh. Lah, ukuran ditiupkan ruh atau belum adalah 4 bulan. Ketika bayi sudah 4 bulan di dalam kandungan, maka itu sudah ditiupkan ruh. Maka di atas 4 bulan ya disunahkan untuk mengakikoi. Jadi ini berbeda pendapat antar ulama. Mengatakan bahwa tidak disunahkan, yang kedua disunahkan. Terus kalau saya ingin mengakikoinya gimana ya? Nggak masalah juga. Tergantung mau milih yang mana. Karena ini masalah urusan sunnah atau tidak sunnah. Kalau diakikoi ya nggak jadi persoalan, ikutilah pendapat yang kedua. Tapi kalau teman-teman memang orang yang tidak mampu ya ikuti pendapat yang pertama tadi, nggak jadi persoalan. Karena ini sebatas sunnah saja. Kalau mampu ya nggak apa-apa mengakikohi bayi tersebut. Nah, pendapat yang pertama ini gini, fala tusannu tasmiyatun lil janini wa ala aqiqatun anhu. Tidak disunahkan memberi nama. Nah, nanti memberi nama kita bahas tersendiri ya. Memberi nama janin dan mengakikohinya. Nah, wa kadzalika al aqiqah la tusannu ila anil maulud. Jadi akikoh itu tidak disunahkan kecuali bagi bayi yang sudah terlahir. Amma madama fi batni ummihi wa mata fi batniha wa tufina ma'aha fala tusannu lahu tasmiyah wala akikoh. Adapun bayi yang dia itu masih di perut ibunya lalu mati bersama ibunya, maka tidak disunahkan untuk diakikoi dan diberi nama. Ini pendapat yang pertama tadi ya, contoh ibunya sedang hamil terus kecelakaan meninggal ya bersama anaknya di dalam perutnya tadi, ya tidak disunahkan untuk mengakikohinya. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua tadi yang tetap disunahkan itu muncul dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat Ibnu Hajar begini, jawab beliau, bi annal akikoh inama tusanu an sakten nufikhat fihi arruh. Jadi akikoh itu hanya disunahkan bagi janin, bagi anak yang keguguran, janin yang keguguran yang sudah ditiupi ruh. Nah, jadi kalau belum ditiupi ruh ya nggak bisa. Wa amma lam tunfakh fihi arruh fa huwa samatun la yu'at wa la yantafi' bihi fil akhirah. Fala tusannu lahu akikoh. Sedangkan bayi yang janin yang belum ditiupkan ruh, dia tidak disunahkan, fala tusannu lahu akikoh, tidak disunahkan untuk mengakikohinya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya, ukuran bayi ditiupkan ruh itu setelah 4 bulan ya, berarti setelah 4 bulan. Ini pembahasan masalah akikoh. Jadi kalau ingin ikut pendapat pertama silahkan, ikut pendapat yang kedua juga silahkan, gak jadi persoalan. Karena ini sebatas sunnah atau tidak sunnah, tidak membahas masalah keharaman. Mentok kalau memang intinya lah ya, yang jadi inti nanti ya tetap akan menjadi sebuah sedekah. Akikoh yang dikeluarkan tadi, menyembelih kambing tadi itu mentok juga akan menjadi sedekah. Kalau teman-teman mampu silahkan ikut pendapat yang kedua yang tetap disunahkan dengan syarat bayinya sudah ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh itu ketika sudah 4 bulan ke atas. Oke, sekarang kita akan membahas masalah memberi nama. Apakah tetap disunahkan memberi nama bagi janin yang keguguran? Nah, ini juga ada dua pendapat juga. Yang pertama tadi, yang saya baca tadi, itu tidak disunahkan.
kecuali kalau bayinya sudah terlahir. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tetap disunahkan memberi nama bagi janin yang sudah ditiupi ruh. Dia sudah ditiupi ruh, maka tetap disunahkan. Tusannu tasmiyatu saktin nufikhat fihi ar-ruh fa illam yu'lam adzakarun au unsa summiya bima yasluhu lahu ma kahindin wa talha. Jadi disunahkan memberi nama janin yang keguguran yang sudah ditiupi ruh. Kalau dia tidak diketahui laki-laki atau perempuan, ya diberi nama yang patut saja. Contohnya Hindun, diberi nama Hindun, atau diberi nama Tolha. Nah, wa kharaja bisikti al-alaqah wal mudghah li anahuma la yusammiyani waladan. Berbeda hal ketika janin tersebut itu masih berupa segumpal darah atau segumpal daging. Ya, dia tidak usah diberi nama, tidak disunahkan diberi nama karena belum disebut sebagai waladan, belum disebut sebagai anak. Nah, jadi apakah disunahkan memberi nama? Jawabannya dua versi. Yang pertama tidak disunahkan, yang kedua disunahkan kalau memang sudah ada ruhnya dan sudah berupa bentuk bentuk bayi gitu ya. Kalau masih berbentuk gumpalan daging atau gumpalan darah, belum berbentuk bayi, belum ditiupi ruh, di bawah 4 bulan, berarti di bawah 4 bulan, maka tidak disunahkan memberi nama. Hampir sama dengan pendapat yang hampir sama dengan persoalan akikoh tadi, masalah ditiupi ruh atau belum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.